Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Atau dalam sebuah terjemahan yang lain dikatakan, seorang anak, seorang anak bodoh menjadi kedukaan kepada bapaknya dan kepahitan kepada ibunya yang telah memperanakkan dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, suka atau tidak suka, saudara, siapa kita hari ini adalah berbicara tentang hasil daripada kehidupan kita di masa kecil kita. Kalau kita mau sedikit memberi waktu untuk diri kita merenungkan, ya, apa-apa saja yang ternyata telah membuat kita hari ini ada dalam kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang eh, tidak kita inginkan, ya, bukan berdasarkan apa yang menjadi faktor luar, tetapi dari respon-respon kita terhadap faktor luar yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri, itu adalah hasil daripada apa yang kita alami pada masa kecil, ya, didikan-didikan yang kita telah terima di dalam kehidupan kita pada masa kecil. Semua orang di dunia ini, ya, baik apa namanya, tua maupun masih muda, saudara, semua itu adalah hasil daripada didikan yang kita terima dalam kehidupan kita. Ya, respon-respon kita yang menyebabkan kita ada dalam kondisi sulit, respon-respon kita yang menyebabkan kita terus-menerus bertengkar di dalam kehidupan rumah tangga kita mungkin, di dalam kehidupan kita di tempat kerja kita mungkin, atau dimanapun kita ada, saudara. Itu adalah hasil daripada didikan yang telah kita terima. Atau sebagai orang tua, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Saudara, kalau kita lihat, ya, di tengah-tengah bangsa kita, ya, mungkin eh, Bapak Ibu Saudara lebih tahu ceritanya, ya, seperti Mario Dendi Satrio yang menganiaya David sehingga ayahnya harus mundur dari jabatan prestisius di Departemen Keuangan sebagai petugas pajak. Ronald Tanur yang aniaya pacar sampai mati adalah seorang anak anggota DPR. Saudara, tidak ada satupun yang terjadi tiba-tiba. Tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya tumbuh pelan-pelan, 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 sampai akhirnya menuai hasilnya. Ya, kita bisa saja menjadi beban akhirnya bagi orang lain. Terlebih-lebih, ya, kalau orang tua kita masih hidup, kita menjadi beban bagi orang tua kita sendiri pada akhirnya. Nah, saudara, ini seperti apa ya? Sebuah siklus yang tidak bisa dipisahkan. Ya, bagaimana orang tua kita dulu membesarkan kita, ya, itu menyebabkan eh, tanpa sadar kita ada hari ini. Walaupun sebenarnya, saudara, kita bisa berubah karena pada waktu kecil, saudara, kita tidak mengerti banyak hal. Tetapi setelah besar, kita tahu bagaimana kita harus mengambil keputusan, bagaimana kita berespon dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar mana hal-hal yang ternyata, wah, ini ternyata saya nggak benar nih, ya, seperti ini dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kebanyakan kita perlu waktu untuk berdiam diri, untuk melihat seperti apakah kehidupan kita hari ini, saudara. Ya, saudara, saya banyak melihat, saudara. Ya, salah satu contohnya, saudara. Ya, salah satu contohnya adalah saya melihat sebuah keluarga, saudara. Ya, di mana apa namanya, orang tua selalu menjadi solusi bagi permasalahan anaknya. Ya, orang tua itu tampil sebagai pembela bagi anak-anaknya. Ya, nah, kenapa akhirnya anak-anak itu seperti yang Alkitab katakan, ya, dikatakan di sana anak yang bebal menyakiti ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Nah, bisa salah satu adalah karena
pada masa kecilnya, saudara, anak ini tidak belajar, ya, yang namanya ada beberapa hal saya sebut di sini. Tidak belajar bagaimana yang namanya eh, mengerti dan mengajari anak tentang tabur tuai. Ya, tabur tuai itu sebenarnya kita harus belajar dari sejak kecil, karena kita nggak mengerti, saudaraku. Ya, bagaimana kita harus bertanggung jawab. Ya, maksud saya bagaimana kita perlu mengerti bahwa kalau kita menabur sesuatu, kita akan menuai sesuatu juga. Kalau kita menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Kerap kali orang tua karena terlalu sayang sama anaknya, saudara, ya, apa namanya, eh, setiap kali anaknya berbuat salah, ya, orang tua yang menanggungnya, ya, anaknya yang berbuat kesalahan, tapi orang tua yang menanggungnya, saudara, ya, ada orang tua bahkan anaknya sudah jelas-jelas salah. Nah, orang tua itu langsung membela anaknya. Bahkan saudaraku, anaknya bersalah kepada orang lain. Ya, dan anaknya dan orang tuanya yang menanggung, saudara. Ya. Nah, saudaraku, dia nggak mengerti bahwa setiap tindakannya itu akan berakhir dengan eh, tuaian yang harus dia pikul. Karena selama ini orang tuanya yang memikul setiap hasil daripada taburan anak itu, ya, akhirnya anak itu tidak pernah belajar mengerti, ya, bahwa jika saya melakukan kesalahan, maka saya akan menanggung akibatnya. Dan dia nggak pernah belajar itu. Satu kali sepasang suami istri mendatangi seorang psikiater, ya. Dia mendatangi psikiater dan berkata kepada psikiater tersebut, dia berkata, saya sangat sedih, saya sangat kecewa karena anakku, ya, selalu membuat hal-hal yang menyakiti hatiku. Ya, tidak peduli dengan kehidupan ini. Ya, dia tidak peduli, dia sudah banyak melakukan hal-hal yang menyakitkan bagi kami, kata suami istri ini datang kepada seorang psikiater. Nah, saudara, lalu psikiater tersebut bertanya kepada suami istri ini, jadi di mana anakmu sekarang? Ya. Nah, lalu orang tua ini berkata, jadi mana anakmu? Jadi orang tua ini berkata begini, dia nggak mau datang. Ya. Lalu psikiater ini menjawab, kenapa katanya? Karena dia tidak berpikir ini adalah masalahnya. Bayangkan saudara, ya, anak ini sudah melakukan banyak hal yang menyakitkan, ya, kepada orang lain, kepada orang tuanya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dia sampai merasa bahwa itu bukan masalah dalam dirinya. Adakah orang begitu? Ada, saudara. Ya, ada yang saya lihat begitu, saudara. Ya, dari sejak dulu orang tuanya ambil alih semua taburan-taburan yang tidak baik dari anaknya, orang tuanya. Kalau anak-anaknya harus masuk penjara, orang tuanya bayar. Ya, anaknya melakukan sesuatu jahat dibelain. Orang yang disalahkan. Saudara bisa bayangkan hal tersebut. Akibatnya anak tersebut terus-menerus, bahkan udah dewasa, udah menikah, terus melakukan hal-hal yang menyebalkan, hal-hal yang merugikan, saudaraku. Ya. Nah, ternyata orang tua daripada anak yang saya barusan ceritakan, saudaraku, ya. Nah, orang tuanya selalu menjadi jawaban buat anaknya, saudara. Jadi, saudaraku, ya, kalau anaknya tidak mau sekolah karena dia nggak suka sekolah itu, orang tuanya pindahkan, ya, karena uangnya banyak, dan anak ini diberi uang yang banyak, saudaraku, sehingga anak ini tidak terbiasa mengelola keuangan, ya, tidak terbiasa mengelola hidupnya, dan saudaraku, ini terbawa-bawa sampai tua. Jadi, saudaraku, kalau disebut mendidik anak, kita harus berpikir tentang masa depan. Apa yang kita lakukan terhadap anak kita di masa sekarang, itu akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kalau kita mau mendidik anak kita, pikirkanlah dia di masa yang akan datang. Ya, pikirkanlah dia di masa yang akan datang, saudara. Ya, nah, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, kami dulu juga pernah
ya gagal dalam hal ini. Ada salah satu anak kami, saudara, ya, dia apa namanya, tiap kali, saudaraku, kerap kali dia ketinggalan bukunya di rumah karena eh, kami mengasihi dia, saudaraku. Setiap kali kami harus antar buku itu, setiap kali kami harus antar buku itu karena kami tidak mau dia kena disiplin di sekolahnya. Kami tidak mau dia dimarahin oleh gurunya, ya. Nah, saudaraku, setiap kali kami harus antar, ya. Jadi dia dia nggak peduli karena dia tahu papanya pasti antar, mamanya pasti antar, apapun ketinggalannya. Nah, problemnya adalah apa, saudara? Ketika satu kali, saudara, ya, dia pergi ke Australia. Di sana dia bekerja. Nah, pergumulan mulai terjadi. Ya, dia, saudaraku, kelimpungan menghadapi bahwa kalau dia terlambat pergi ke tempat pekerjaannya, dia akan kena eh, apa namanya, kena tegur, dia akan dimarahi oleh tempat di mana dia kerja, dan itu berkali-kali, saudaraku, dia harus menanggung akibatnya, dan dia waktu itu nggak siap, saudaraku. Kenapa? Karena di masa dulu selalu saja kami suami istri mengantar untuk dia, saudara. Ya, nah, sampai satu kali saya berkata kepada dia, "Nak, berbeda, nak. Kalau dulu papa selalu dan mama selalu ada untuk kamu, tapi sekarang kamu harus hadapin sendiri." Nah, saudaraku, sebenarnya hal itu tidak perlu terjadi kalau sejak dini, ya. Pada waktu itu kami nggak mengerti bagaimana, saudaraku, karena kami sayang kepada dia, karena kami tidak mau dia mendapatkan apa namanya akibat dari taburannya. Kami selalu berusaha menyelamatkan dia, saudara. Tetapi setelah dia bekerja di sana, ya, dia sangat kesulitan. Tapi puji Tuhan, ya, hari-hari ini, beberapa tahun-tahun ini, saudaraku, dia sudah banyak mengalami perubahan. Dia sadar bahwa apa yang dia tabur akan dia tuai. Jadi mari, saudaraku, kita sama-sama belajar nih. Bagaimana kita mendidik anak kita. Supaya jangan seperti kitab Amsal ini berkata, ya, anak yang bodoh, anak yang bebal, menyakiti hati ayahnya, dan memedihkan hati ibunya. Dia harus belajar, kita harus ngajarin dia. Termasuk kita juga, saudaraku. Coba nih kita dalam hidup kita nih, ya, kita sudah melakukan apa namanya, kita sudah melakukan sesuatu yang jahat, dan kita berharap orang lain yang menanggung beban tersebut, ya. Nah, itu karena masa lalu kita, saudara, ya. Nah, yang lain, anak-anak perlu belajar apa? Yang namanya tanggung jawab. Kamu harus menanggung bebanmu sendiri. Kamu harus belajar menanggung bebanmu sendiri, ya. Jangan harapkan orang lain, ya. Contohnya, dia punya tugas, dia harus selesaikan tugasnya. Kalau dia tidak selesaikan tugasnya, maka, saudaraku, dia tidak dapat menerima, ya, hal-hal yang baik. Contohnya begini, saudara, orang tua berkata, kamu harus menyelesaikan tugasmu sampai jam sekian, baru kamu akan ikut papa mama pergi, ya, eh, pergi ke mall atau kemana, saudaraku. Dan kalau dia tidak menyelesaikan itu, saudaraku, dia tidak ikut. Itulah namanya tentang apa? Tanggung jawab, saudara. Ya, tanggung jawab. Ya. Nah, apalagi, saudaraku, kita perlu mengajar. Ini memang cukup panjang, tapi saya mau singkat aja. Tentang apa? Selain daripada tabur tuai, tanggung jawab. Ini sangat penting, saudara. Ya, supaya jangan dia yang melakukan, orang tuanya yang menanggung akibatnya, atau orang lain yang menanggung akibatnya. Apalagi tentang respect, ya. Nah, kerap kali, saudaraku, kita eh, perlu melatih anak-anak kita, ya. Contohnya, ya, ini misalnya waktu lagi ibadah, nah, anak-anak lari-lari ke sana kemari, orang tuanya diam saja. Nah, ini enggak demikian, saudara. Ya, orang tua perlu mengajar, mendidik anaknya. Ini lagi ibadah. Kamu harus respect. Karena kalau kamu lakukan ini, kamu mengganggu orang lain. Ya, kamu harus belajar bahwa hidup itu tidak di seputaran dirimu. Ya, banyak kan orang begitu,
hidup ini di seputaran dirinya. Dia nggak peduli tentang orang lain. Dia nggak respect, dia nggak hormat kepada orang lain. Ya, sehingga akibatnya, saudaraku, orang tuanya bisa menanggung malu, saudara. Ya, jadi hari ini sebenarnya sangat penting sekali, saudaraku. Ya, kita belajar. Ya, nah coba kita lihat dalam hidup kita. Apakah kita juga mengerti tentang tabur tuai itu, saudaraku? Ya, kita harus hati-hati. Ya, contohnya bahkan kadang-kadang begini, anak-anak tidak berjalan hati-hati, jatuh atau kejedut. Nah, masalahnya gini, orang tuanya pukul dinding, pukul lantai, dibilang kamu jahat ya kepada lantai atau kepada dinding. Nah, itu alamat anak, saudaraku, tidak akan mengerti. Kalau dia nggak hati-hati, dia akan mendapatkan akibatnya. Nah, ini saudaraku, ya, kita yang sudah jadi orang tua nih, kita perlu belajar nih, ya, tentang tentang apa namanya, hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi tabur tuai, ya, tanggung jawab, respect, menghormati orang lain, ya. Jadi kita perlu ini supaya apa? Kita terhindar dari memiliki anak yang bebal, ya, anak yang bodoh dalam hidup kita. Nah, kalau kita hari ini, saudaraku, ya, coba kita renungkan, apakah kita dalam hidup kita nggak mengerti hukum ini, saudara? Tabur tuai, ya, tanggung jawab, kita harus memikul tanggung jawab kita sendiri. Ya, jangan berikan kepada orang lain. Ya, kita harus tahu kalau saya lakukan ini akibatnya apa. Kita harus tahu itu, saudara. Ya, nah apalagi saudaraku, ya, respect, ya, hormat kepada orang lain. Ya, nah saudaraku, kalau tidak, hidup kita akan menyusahkan diri kita sendiri dan hidup kita akan menyusahkan orang lain. Yang paling menyakiti adalah kalau orang tua kita masih hidup, kita akan menyakiti hati ayah dan ibu kita. Jadi mari hari ini, saudaraku, kita belajar, ya, untuk mengerti hal-hal yang ini, sehingga dengan demikian, saudaraku, ya, kehidupan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Kehidupan anak-anak kita untuk masa depan, mereka bisa, saudaraku, menjalani kehidupan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu, bahwa kami perlu mengenal tentang hukum tabur tuai, hukum tanggung jawab, hukum respect di dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini kami perlu mengevaluasi diri kami, melihat ke kedalaman diri kami. Seperti apakah hidup kami, sehingga kami tidak menjadi beban bagi orang lain. Sehingga kami juga tidak menjadi kesulitan di dalam kehidupan kami dengan respon-respon kami, yang tanpa kami sadari kami sudah hidupin dari sejak kecil kami. Demikian juga sebagai orang tua, kami mau memahami dan mendidik anak kami sejak mereka masih kecil. Sebab firman-Mu berkata, didiklah orang muda pada masa kecilnya, maka dia tidak akan menyimpang dari jalan yang Kau ajarkan kepada mereka. Sungguh-sungguh Tuhan, anak-anak kami adalah masa depan. Sehingga kami benar-benar perlu sungguh-sungguh untuk memperhatikan bagaimana cara kami mendidik mereka. Bagaimana cara kami mengajari mereka, Tuhan. Terima kasih, Bapak Surgawi. Pagi ini Engkau mengingatkan kepada kami. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Amin.